Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taraq. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Sinar Rezeki Bapak Pak Iwan Samsuri, semoga beliau diberikan kesuksesan selalu memimpin Desa Sinar Rezeki, dicintai dan disayangi masyarakat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga beliau untuk selalu menjadi pemimpin yang amanah sampai selesai tugasnya, tidak pernah diperiksa BPK, tidak diperiksa KPK, ya, tidak dipanggil Pak Jaksa. Kalau bisa habis jadi kades nanti jadi anggota dewan. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Mbah Yai Yasin, Kiai Salahuddin Mahfud, kemudian Ketua MWC Ustadz Ansori J, kemudian jajaran Suriah dan Mustasar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, sahabat saya Pak Ustadz Miftahuddin. Pak Miftah niki sama-sama alumni Marbot Al-Ansor gitu. Beliau itu bekas marbot Masjid Al-Ansor. Setelah beliau keluar, saya yang menggantikan. Jadi sama-sama MM, mantan marbot gitu. Selanjutnya para yai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang saya hormati segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Desa Sinar Rezeki yang hari ini kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa kabar? Saya alhamdulillah. Ini yang gantung-gantung mana, Bu? Udah habis ya? Alhamdulillah, ini bagian dari semarak. Karena bagi kita Maulid niki bukan cuman peringatan. Kalau peringatan ngaji cukup, cuman bagi kita Maulid Nabi niki juga adalah perayaan dan kegembiraan. Oleh karena itu ada balon-balonan, ada berbagai macam pernak-pernik,
sebagai wujud kegembiraan kita akan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nabi lahirnya hari apa, Bu? Senin, tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal, tahunnya sebentar, saya pengen ngecek soal dulu, Bu. Jadi saya agak ngeblank. Soalnya ini ada nggak yang agak nyorongnya ke saya, Bapak Ibu? Perasaan ke atas suaranya ya. Sound yang ini agak ke saya aja, atau jangan terlalu miring, jangan terlalu ke langit. Ngapunten. Terus ces-cesnya hilang, bisa enggak? Cek, nah gitu aja ya. Halo, nah gini aja, gini nggak apa-apa. Udah jelas. Perasaan tadi apa kuping saya yang budek ya? Perasaan suaranya jauh, ngoten ya. Halo, ulang lagi G. Nabi lahirnya hari apa? Senin, tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi ketika lahir kita nyebutnya biar enak Sayyid Muhammad karena masih bayi. Sayyid Muhammad lahir, orang Mekah Quraisy senang semua karena yang lahir anak lanang. Bani Abdi Manaf, buyutnya Nabi, urutan itu bapak, biar bapak mbah, habis mbah buyut, habis buyut canggah gitu. Jadi Mbah Abdi Manaf niku canggahnya Kanjeng Nabi. Keturunan Bani Abdi Manaf, keturunan Bani Hashim, buyutnya Nabi, keturunan Bani Abdul Muthalib, mbahnya Kanjeng Nabi, semuanya senang karena punya keturunan anak lanang. Orang Mekah, terutama Arab Jahiliyah, itu malu kalau punya anak perempuan. Beruntung kita ini lahirnya di zaman modern. Kita tinggal di sinar rezeki. Kalau lahirnya ikut di zaman Arab Jahiliyah, orang Arab malu punya anak wedok. Nah, karena yang lahir itu anak lanang, maka senang semua. Termasuk Pak D-nya Kanjeng Nabi. Kan Sayyid Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi, itu punya saudara 10. Senang semua. Termasuk diantaranya Abu Lahab. Abu Lahab ini merupakan Pak D-nya Kanjeng Nabi. Mendengar punya ponakan lanang, Abu Lahab senangnya bukan main. Saking senangnya beliau sedekah memerdekakan budak. Makanya anjurannya kalau maulid sedekah. Salah satu bentuk sedekahnya yang gantung-gantung tadi, sekaligus jadi syiar kita rebutan. Tapi nggak enaknya yang gantung-gantung begini, belum waktunya diambil sudah ada yang meloncat duluan. Iya Pak ya, udah dikeker pokoknya. Apa yang mau disambar duluan itu. Tapi itulah syiarnya, inilah semaraknya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, Abu Lahab ini senang bukan main. Karena punya ponakan anak lanang, lantas saking senangnya dia sedekah. Sedekahnya memerdekakan budak sahaya yang bernama Tuwaibah, yang belakangan menjadi ibu susunya Kanjeng Nabi. Halo, halo, dapat ilmu ya. Abu Lahab, paman Kanjeng Nabi alias Pak D-nya, wawaknya, melok seneng punya ponakan Sayyid Muhammad.
Saking senengnya sedekah memerdekakan budak. Bu, pernah dengar nama Abu Lahab? Pernah. Malah ada surat namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apal nggak Bu? Ya nggak apal mu'alam. Kita memaklum kalau nggak apal ya. Masa nggak hafal tabat? Jadi sayangnya betul Abu Lahab senang gembira dengan kelahiran Sayyid Muhammad, tapi sayangnya begitu Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab menolak beriman, malah menjadi kafir terdepan. Sampai mati Abu Lahab belum beriman, maka matinya mati kafir. Maka Abu Lahab ini salah satu manusia yang namanya disebutkan dalam Al-Quran pasti masuk neraka. Sayasla naran dzatal lahab. Niscaya pasti Abu Lahab ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar ke api neraka, atau dilemparkan ke neraka dzatal lahab, berupa api yang bergejolak. Karena pakai sinditan bis, maka Abu Lahab disiksanya nggak nunggu kiamat. Kalau kalimatnya saufa, nanti nunggu kiamat. Kalla saufa ta'lamun, itu nunggu kiamat. Tapi kalau nggak pakai saufa, tapi pakai sinditan bis langsung, sayasla naran, berarti nggak nunggu kiamat, nggak nunggu akhirat. Mulai di dunia, di alam kubur sudah disiksa. Makanya Abu Lahab begitu masuk kubur langsung dihajar. Maka paman Nabi juga Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, nah ini paman Nabi yang mukmin, masuk dalam kategori ahlil bait juga. Beliau bercerita, lamma mata Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarrihal. Setelah mati Abu Lahab, halo, setelah mati Abu Lahab ya Bu, Abu Lahab dikubur. Setahun dikubur, Sayyid Abbas mimpi ketemu si Abu Lahab. Abu Lahabnya cerita, fisyarihal, keadaannya buruk sekali, dihajar, disiksa di dalam kuburnya. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, hanya saja diringankan siksa kubur Abu Lahab tiap hari Senin. Ini hari apa Bu? Minggu G, Sabtu malam, Minggu Ahad. Habis hari Ahad hari Senin. Nah Senin besok nih, berahad Senin, Abu Lahab libur dari siksa kubur. Kalau kata orang Jawa, prei. Jadi kalau panjenengan pengen tahu, ke Mekah cari kuburan Abu Lahab. Tanya si Abu Lahab, benarkah dia tiap hari Senin prei? Kayak orang sekolah pakai liburan. Disiksa tiap hari sepanjang masa, sepanjang tahun, walaupun belum sampai di hari kiamat nanti. Hanya saja tiap Senin diringankan siksa kubur dan dapat kompensasi berupa kiriman air minum. Makanya Abu Lahab dikirim air minum tiap hari Senin. Lah saya belum dapat kiriman. Ya kok pas ngoten ya. Pas belum dapat kiriman saya ini. Sampun rambut di dalam tadi sampun ujung ya. Halo. Nah, langsung dikirim. Maklum dulu nih sisa-sisa suara di bulan Maulid ini. Maulid kan sudah habis ya, sudah Rabiul Akhir. Ini temanya Maulid kan, Maulid ya.
Alhamdulillah. Halo, jelas ya Bu? Si Abu Lahab masuk kubur langsung disiksa. Disiksanya Abu Lahab ini dikubur sampai akhirat. Siksanya tiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin dapat keringanan berupa kiriman air minum. Lah tanya Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Kata Sayyid Abbas, apa sebab kamu diringankan siksa tiap hari Senin? Kata Abu Lahab, gara-gara waktu keponakan kita lahir si Muhammad, aku dapat kabar lahirnya Muhammad, aku gembira bimaulidihi, aku seneng jan seneng bimaulidihi, dengan maulidnya Muhammad, dan aku sedekah memerdekakan Buddha. Subhanallah. Gara-gara maulid dan sedekah maulid, Abu Lahab dapat dispensasi dan kompensasi tiap hari Senin. Itu kan Abu Lahab udah jelas mati kafir, udah jelas pasti masuk neraka, tapi Abu Lahab dapat keringanan. Nah, apatah lagi kita, Bu? Kita ini bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, tapi Abu Gosok ya Bu ya. Kita bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal. Kita ini umat Kanjeng Nabi. Mugi-mugi Bapak Ibu, lantaran malam ini kita maulid, Allah tetapkan kita bebas dari siksa api neraka selama-lamanya, bebas dari siksa kubur selama-lamanya, dan dipastikan masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lahir Nabi kita, konon riwayat menyebutkan lahirnya Nabi tidak melalui tempat keluarnya kotoran. Nah, maksud terlalu panjang bahas itunya nggak enak ya. Nanti kita jadi ngomong Nabi lahirnya di sesar. Lalu nanya, dokternya SPLG-nya siapa? Panjang urusan. Lahir di sesar, terus siapa dokternya? Jadi panjang urusan. Jadi Nabi kita lahirnya dalam posisi tengkurap langsung sujud, lahir sujud, dan digendong oleh kakeknya Sayyid Abdul Muthalib, karena sang ayah telah wafat sejak Nabi 2 bulan dalam kandungan. Digendong oleh kakeknya, ternyata Sayyid Muhammad bayi sudah dalam keadaan terkhitan, sudah tersunat. Karena ada ibu-ibu yang iseng nanya, Pak Yai, dulu Nabi masih kecil yang nyunat mantrinya siapa ya? Nabi yang gak pakai disunat pakai mantri, lahir dalam keadaan terkhitan. Lantas kemudian diajak kakeknya tawaf di sekeliling Ka'bah. Kalau kita tidak mungkin ngajak bayi kita tawaf, makanya budaya kita pengganti tawafnya apa? Marhabanan. Ditawaf juga kan, dan diazani kuping kanan, diiqamati kuping kiri. Fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Yang kanan diazan, yang kiri diiqamati. Lam tadurruhu ummu sibyan. Ada jin yang namanya ummu sibyan, nggak bisa ganggu. Ummu niku artinya mama, asibyan artinya anak-anak, bayi-bayi, berarti mama bayi. Tapi bukan mama manungso, itu jin. Ummu sibyan bahasa Arabnya, orang sinar rezeki nyebutnya kuntilanak. Jadi bahasa Arabnya ummu sibyan, bahasa sinar rezekinya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya masih gadis namanya Mbak Kunti.
Tapi kalau benar-benar sudah beranak namanya Makunti. Jadi kuntilanak itu bukan mitos, benar adanya. Kalau dalam bahasa Nabi Ummu Sibyan, makanya diadzan di kuping kanan, di iqamat di kuping kiri. Kanjeng Nabi di tawaf, diajak tawaf. Anak kita adani, kita iqamati, lantas kemudian kita marhaban, kita kelilingkan. Kemudian yang berikutnya, Kanjeng Nabi itu sejak matanya bisa melihat dunia ini tidak pernah melihat aurat wanita. Bahasa kitanya apa? Enggak pernah melihat cewek seksi. Bapak-bapak pernah lihat cewek seksi? Enggak pernah, sering. Makanya kita ini Pak enggak bisa lagi ngaku cucu Nabi, enggak bisa. Enggak bisa lagi ngaku Nabi maksud saya. Karena Nabi itu cirinya enggak pernah lihat aurat, termasuk aurat istrinya. Halo. Itu Nabi ya Bu. Makanya saya bukan Nabi. Masa Nabi Suparman? Allahumma sholli ala sayyidina Suparman gitu. Ya enggak masuk. Karena mengapa zaman sekarang Pak batal syarat kenabian kita. Wong setiap hari ngelihat yang seksi-seksi. Kita bisa merem di dunia nyata, tapi nongol di dunia maya. Segala rupa ada aja, nongol di mana-mana. Ada yang nyeletuk sama saya, Suparman bukan ulama. Ya iyalah, wong Facebookan kok. Ulama kok Facebookan. Lah kita ini cuman mubalir. Makanya saya lihat itu Gus Bah kan gak Facebookan, Kiai Imat gak Facebookan. Nah itu ulama bener tuh. Kalau kita mau masih sibuk Facebookan, Kiai Sahal Facebookan, Ustaz Ansori Facebookan gitu ya. TikTokan malahan. Hati-hati loh kalau TikTok itu bisa nipu juga ya Pak ya. Saya lihat pantun di media sosial. Dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Ibu-ibu ini kalau di TikTok udah difilter tuh glowingnya. Nenek-nenek saja kayak umur 17. Begitu bening dan glowingnya di TikTok, pas ketemuan burik tahu. Benar-benar mengecewakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali lagi Kanjeng Nabi itu matanya tidak pernah melihat aurat wanita. Umur 5 tahun beliau disibghah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, adakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Sahabat bertanya, ya Rasul, Anda disibghah, lah kami? Kata Nabi, umatku dikhitan. Halo, ingat ya, walaupun Sayyid Abbas itu paman Nabi, udah dikhitan sejak awal. Karena khitan itu bukan ketika Nabi diutus, khitan itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya orang-orang Arab Quraisy, walaupun dia non muslim, walaupun dia kafir Quraisy, ya sunat. Makanya pakde-pakdenya Nabi ya sunat, Abu Talib ya sunat. Sunat itu pengganti sibghah untuk umat Kanjeng Nabi. Makanya berdasarkan riwayat ini, khitan itu paling telat umur 5 tahun. Makanya orang Jaseng kalau nyunat anak 40 hari sunat, setahun sunat. Orang Jaseng, orang Sunda itu kalau nyunat anak setahun 2 tahun sudah sunat, paling telat 5 tahun. Tapi orang Jawa, orang Lampung, Kombreng, Ogan, Semende nunggu gede kelas 5 SD. Termasuk ini jadi korbannya. Saya disunat kelas 5 SD Bu, umur 11 tahun. Sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Yang nonton banyak. Itu mah sudah kegedean, hampir tumbuh Bu. Malu kitanya.
Nah, makanya mulai sekarang nih warga Sinar Rezeki, yuk kita melok sunnah Nabi. 5 tahun paling telat sunat. Karena setelah saya lihat-lihat, kita ini kalau mau nyunat anak bukan ngumpulin modal bayar ongkos mantri, bukan. Yang dipikir modal hajatan. Ya bayar. Karena kita terbiasa besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu masalah di kita. Makanya jangan nunggu kapan hajatan, karena hitan itu syariat. Kadang-kadang kita tuh aneh, wayahnya akekohan ngundang marhaban, kita baca maulid barzanji, kemudian kita sholawatan ngundang kiai, wayahe sunatan ngundang trio macan. Gimana anak kita mau jadi anak yang baik? Kadang-kadang kita ngundang biduan pakaian gak lengkap, ditutup atasnya bawah yang kelihatan, atasnya bawahnya ketutup apa? Bawahnya ketutup, atas yang kelihatan, atas bawah ketutup, udelnya yang nongol, depan itu tuh bokong kelihatan. Ya kadang-kadang pakai long dress panjang gamis, tapi belahannya sampai keleknya. Lah Kanjeng Nabi aja matanya nggak boleh lihat aurat wanita. Berarti kan pelajaran buat kita, anak-anak kita jangan diarahkan ke sana. Mulai sekarang kalau khitanan ngundang kiai, halo, cocok apa cocok? Ngundang kiai, ngundang hadroh, ngundang ustadz, ngundang penceramah. Ya Jati Agung ini banyak penceramah, hitung-hitung buat proyek penceramah sejati Agung, Kiai Sahal kan begitu. Yang di sini-sini nggak ketang ustadz kampung, nggak ketang 15 menit menyampaikan nasihatnya. Yang penting itu bukan panjangnya ceramah itu, yang penting bisarohnya, angpaunya. Gitu begitu. Nasihatnya itu yang terpenting Bapak Ibu. Makanya biasakanlah anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Hati-hati sama nafkah, jangan dikasih nafkah dari sesuatu yang haram. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya bakal nurun ke anaknya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Apa Bu? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Kalau bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Artinya anak akan tambah nakal. Pelajaran buat kita semua, didik anak kita dengan cara terbaik dan dengan nafkah yang halal. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi kita ditinggal sang ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wafat meninggal dunia. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek Sayyid Abdul Muthalib wafat meninggal dunia. Lalu diikutkan dengan pamannya. Kanjeng Nabi melok pamannya Abu Talib agar nggak nakal. Halo, halo. Anak-anak umur 12 sampai 25, kalau sekarang tuh Gen Z itu hitungannya anak umur 13 sampai 25 tahun, itu Gen Z. Kalau habis itu bawahnya lagi dia sudah post Z atau Gen Alpha namanya. Itu bahaya Bapak Ibu, kena efek bandwagon. Apa Bu? Efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon atau bandwagon efek? Yakni gampang melo-meloan.
Makanya yang tawuran itu anak-anak efek bandwagon 13 sampai 25 tahun. Yang ikut geng motor 13 sampai 25 tahun, efek bandwagon. Yang ikut kerusuhan, yang ikut penjarahan 13 sampai 25 tahun. Kemarin ada demo besar-besaran mahasiswa se-Indonesia sampai menjarah rumah Sahroni. Itu yang jarah rumah Sahroni itu anak-anak efek bandwagon, termasuk yang maling jamnya Sahroni itu kan anak remaja. Rumah Eko Patrio, Napa Urba, siapa lagi, Uya sampai rumah Menteri Keuangan. Adik-adik mahasiswanya tulis demonya, tapi ada penumpang gelap, ada pemancing di air keruh yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Termasuk yang ikut geng motor, narkoba, itu anak-anak usia efek bandwagon. Sekarang ini yang lagi mengkhawatirkan Bapak Ibu, tembakau gorila, Sinte nyebutnya, masuk ke kampung-kampung. Hati-hati, makanya anak kita lebih baik dipondokkan. Mugi-mugi anaknya pinter lan selamat. Allahumma amin. Halo, kalau panjenengan punya rezeki jangan tanggung-tanggung, pondokkan anak ke Jawa Timur. Jawa Timur kejauhan, Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat kejauhan, Banten kejauhan, Lampung kejauhan, Jati Agung kejauhan, sinar rezeki. Tinggal milih. Pondok itu bukan gedenya, bukan kecilnya, bukan hebatnya, bukan tidaknya. Yang penting barokah ilmunya. Gitu oke. Mondok jauh misalnya, tapi nggak barokah, ya nggak manfaat juga. Mondoknya di sini-sini toh, tapi barokah, manfaat ilmunya. Jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, ranking 1 Jawa Barat, ranking 2 Jawa Timur, ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Banten, ranking 5 Nanggru Aceh Darussalam, ranking 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Ya jadilah nomor 6. Yang lain kan masih di belakang banyak. Masjid terbanyak di Indonesia, ranking 1 Jawa Barat, ranking 2 Jawa Tengah, ranking 3 Jawa Timur, ranking 4 Sulawesi Selatan, ranking 5 Lampung. Nah ini Lampung ranking 5. NU terbesar di Indonesia Jawa Timur, ranking 1, ranking 2 Jawa Tengah, ranking 3 Lampung. Ranking 3 NU nya Pak. Mantap, gara-gara ada NU di Jati Agung jadi besar kita. Dan rata-rata 80% lebih pondok-pondok pesantren se-Indonesia ini terafiliasi ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya milih pondok, nggak nyampe 10 menit dari sinar rezeki. Ada yang bukan NU malah khilafah. Halo, awas mau dekin anak ke khilafah, mau ngerusak negara. Nggak boleh yang kayak gitu. Nih ada informasi Pak Yai, bapak-bapak sekalian. Halo, ini informasi, tapi informasi ini akan diupload di YouTube-nya setelah dapat izin dari Densus 88 ya. Jadi ada anak remaja asal Lampung diamankan Densus 88, anak SMA umur 18 tahun, terlibat dalam jaringan kelompok radikal ISIS. Jadi dia admin sekaligus kreator grup, nama grupnya itu Munasirin Daulah Islamiyah. Yang direkrut kawannya sesama SMA ada 15 orang. Tujuan pembentukan grup itu apa? Membentuk mujahidin siap perang. Sudah latihan bikin bom, latihan bikin senjata, sudah mendaftar Koramil, Polsek, dan patung-patung se-Indonesia ini mau dibom. Anak SMA loh Pak. Sekarang lagi dititipkan di Dinas Sosial Provinsi Lampung, sedang saya tangani.
Kemarin saya tangani, saya bina diskusi panjang, mulai dari masalah khilafah, ngobrol sama saya khilafah, daulah, sebagainya. 2 jam ngobrol sama saya, akhirnya nangis. Apa kata dia? Saya salah, saya taubat, saya pengen mondok tempat Pak Ustadz rahmatul ummah. Amin. Tapi salah juga ya. Kalau dia pura-pura, tapi resiko, wong saya yang nyadar kan. Tapi kamu kalau mondok tempat saya harus jadi NU, siap jadi NU kata dia. Kamu harus ikut PDPKP, siap. Kamu harus ngaji kitab, siap. Kamu harus ikut cara NU, siap semuanya. Ini anak SMA. Saya langsung rekomendasi ke Densus 88, anak ini nggak usah dipidana, cukup dijadikan saksi saja atas 2 tersangka dari Sulawesi Tengah dan dari Yogyakarta. Orang Jogja tersangka utamanya. Makanya hati-hati anak-anak, masukkan pondok pesantren yang jelas, jangan asal-asal masuk pondok. Yang benar-benar jelas keilmuannya, jelas juga sanadnya. Halo, pondok itu macam-macam, Bu. Halo, dengan kadang-kadang berhitung sih ya, bayar murah tapi pengen fasilitas mahal. Pondok itu yang 5 juta ada sebulan, ada kamarnya full AC, tempat tidurnya cuma 4 kayak orang umroh pokoknya, 4 ranjang 1 kamar lengkap. Kemudian ada juga seperti yang di Darussalamah, 1 kamar itu 40 santri, ada kamar sendiri, kamar mandinya berjejer di belakang, tapi pakai AC 2 PK, keren juga tuh. Jadi santri sekarang manja-manja tahu, udah pakai full AC. Nambah bayarannya berapa? Cuman 50.000 sebulan. Tak pikir-pikir rahmatul ummah pakai gitu juga kali ya. Kan AC 2 PK kalau isi 40 santri bayar 50.000, 2 juta kan? Ya kebayar listriknya. Juga begitu juga Bapak Ibu, bisa juga itu ditiru. Yang mahal 5 juta sebulan ada, yang 3 juta sebulan ada, yang 2 juta sebulan ada, yang 500.000 sebulan ada, yang gratis nggak bayar ada, malah gratis nggak bayar dikasih duit ada. Panti asuhan. Makanya jangan kalau pengen gratis Pak, nggak mau bayar, nggak mau modal masukin anak ke pondok, masukin panti asuhan. 6 bulan anaknya di panti, bapaknya mati. Ya doanya panti asuhan yatim piatu soalnya. Kalau nggak bapaknya yang mati, emaknya yang mati itu. Jadi kita berkorban buat anak-anak kita Bapak Ibu. Makanya saya terus terang saja, daripada program MBG itu makan bergizi apa makan beracun ya. Daripada program MBG itu Bapak Ibu jadi kontroversial malah jadi bancakan, mending buat menggratiskan pesantren. Setuju nggak kira-kira? Terus sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi, cocok atau cocok? Mending begitu kan? Lah santri kita itu uang makannya cuma 400.000 sebulan, 3 kali makan 13.000 per hari, berarti 3.000 sekali makan. 13.000 3 kali makan, pagi siang makan malam, ba'da isya soalnya makannya 13.000. Ini MBG 15.000 cuman makan siang dapat tempe sepotong sama kelengkeng 3 butir sama telur puyuh. Lah kita 13.000 3 kali makan Bapak Ibu. Halo. Artinya memang titipkan anak ke pondok. Dan ingat, jumlah pesantren di Indonesia ini sekarang sudah terdata 36.000 pondok pesantren. Dari 36.000 pondok pesantren itu, alumninya tidak semua yang jadi kiai. Ya bayar. Ya bayar. Satu angkatan belum tentu satu yang jadi kiai. Saya ingin sampaikan kali panjenengan malam ini, enggak semua alumni pesantren jadi kiai.
Tidak semua dari jutaan alumni pesantren jadi ustadz. Tidak semua alumni pesantren harus mimpin tahlil. Ya kalau semua alumni pesantren harus mimpin tahlil, habis proyek kita. Habis dah. Enggak semua alumni pesantren harus jadi pak kaum. Gitu begitu. Memang betul Bapak Ibu, pernyataan yang mengatakan gak semua alumni pondok bisa jadi kiai, tapi selamanya mereka tetap akan jadi santri. Halo Pak Baleni nggih? Tidak semua alumni pondok pesantren jadi kiai, karena memang tidak harus jadi kiai, tapi selamanya mereka akan tetap jadi santri. Nanti jadi kades yang santri, jadi anggota dewan yang santri, jadi polisi santri, tentara santri, dokter santri, jadi menteri santri. Karena mengapa? Ilmu ulama itu, ilmunya kiai akan dihargai selama masih ada santri. Ini yang harus kita pahami. Halo. Ya, lanjut ge. Umur 25 tahun Nabi kita menikah. Makanya benar kata orang, nikah itu kalau merujuk ke sunnah Nabi, menikah paling cepat umur 21 tahun, menikah paling tepat umur 25 tahun, usia pernikahan Nabi. Menikah paling telat umur 28 tahun. Makanya kalau umur masih 25 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 sudah kelewat, nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ini guyonan bukan beneran. Yang belum dapat jodoh jangan khawatir. Kalau enggak mudah-mudahan dapat jodohnya, kalau enggak hari ini minggu depan. Kalau enggak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau enggak tahun ini mungkin kapan-kapan. Jodoh pasti tekan. Enggak di dunia, ketemunya di akhirat. Ya kan ada yang enggak ketemu di dunia, ketemunya di akhirat. Wong bapak-bapak jodohnya 70 bidadari, yang selalu perawan walaupun kepake terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah umur 40 tahun. Halo. Geger orang Mekah, Bu. Orang Mekah tidak pernah menikahi janda, apalagi bangsawan Quraisy. Tapi anehnya, Kanjeng Nabi menikahi Khadijah janda umur 40 tahun. Habis akad nikah, diajak tawaf di Ka'bah, lalu pegang batu Hajar Aswad. Lalu Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah Khadijah, saya berjanji tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya berdasarkan hadis ini, riwayat ini ya Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Bini saya nggak mati-mati, jangan diracun lebih baik. Itu pembunuhan berencana namanya. Bu, ini ilmu buat ibu-ibu. Khadijah nggak pernah dimadu, Bu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Bahkan semua putri Nabi dari Khadijah. Ada putra putri dari yang lainnya, tapi wafat sejak kecil. Dan Nabi itu setelah Khadijah wafat menduda 3 tahun lamanya. Kalau kita nggak sanggup Pak 3 tahun menduda, kalau kata wong Palembang, burung barang tergantung. Kalau selaku Petromak Pak maksudnya 3 tahun menduda.
Iya si Nabi katanya sempat menikahi Aisyah, cuman kan dipulangin dulu ke bapaknya karena masih anak-anak. Nah Nabi itu menikah dengan istri kedua namanya Sayyidah Saudah. Waktu dinikahi Nabi sudah umur 60 tahun. Makanya Pak Kades mumpung jadi Kades lagi ganteng-gantengnya nih Pak Kades, tinggi ganteng. Bu Kades mana Bu Kades? Oh, karena ini mumpung Bu Kades gak berangkat ya. Ini Pak Kades boleh nikah lagi tapi cari nenek-nenek umur 60. Ketemulah di desa Sinar Rezeki ini. Itu ibarat mobil mogok itu Bu. Ibarat mobil udah mau copot semua ondel-ondilnya itu. Makanya jangan memframing poligami itu sebagai sunnah Nabi, jangan. Karena nggak keturutan kita dengan sunnah Nabi, Bapak Ibu, nggak keturutan. Nabi istri pertama janda umur 40, istri kedua nenek-nenek umur 60. Nah yang mesti kita turuti dari Nabi itu bukan poligaminya, karena nggak keturutan sama kita. Yang kita harus turuti dari kanjeng Nabi itu cara memperlakukan istri. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik itu kata Nabi adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Kalau saya ramah kalian jenengan Bu, wajar. Kulo penceramah nggak ramah nggak diundang orang lagi, ya bayar. Kalau pedagang ramah wajar jualan, pedagang nggak ramah nggak akan dibeli orang. Makanya pesan sama-sama pedagang ini kan pasar. Pesan sama semua pedagang jangan sekali-kali di warung di tokonya ditulis dilarang ngutang, jangan. Dilarang ngebon, itu nggak ramah Pak, nanti nggak laku. Lihat Indomaret, Alfamaret nggak ada larangan, nggak ada tulisan dilarang ngutang, nggak ada. Tapi kalau orang ngutang nggak bisa. Kita harus tampak ramah. Tapi salah kita juga sih Bu, lagi nggak punya duit ngutang ke warung tetangga gula kopi, wayahe dapat duit malah jajan ke Indomaret. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya Bu? Ya gimana nggak bangkrut warung tetangga? Wah kita yang bikin bangkrut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, caleg ramah wajar karena dagangannya pengen laku, karena pengen dicoblos. Caleg nggak ramah, udah nggak ramah, pelit, males milihnya. Tapi kalau suami ramah sama istri, itu yang luar biasa. Makanya sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Lanjut. Usia 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Usia 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya usia matang awal 40, usia matang puncak 53. Makanya jadi apa saja kalau di umur 49 sampai 56 itu paling bagus manusia. Jadi presiden paling bagus, ketuaan belum, kemudaan udah lewat. 53 usia hijrah. Makanya Nabi jadi presiden di Madinah usia 53 tahun, termatang. Itu usia manusia paling matang. Usia 63 tahun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Nah, kita langsung loncat ke wafatnya saja. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Halo, Bu. Nabi niku lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Nabi diwafatkan di hari kelahiran.
ini juga rata-rata nurun ke umat Kanjeng Nabi. Kita juga akan diwafatkan di hari kelahiran. Ada yang lahirnya hari Minggu di sini? Ini Minggu ini, Bu. Jangan-jangan besok matinya ya. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata. Makanya orang yang ngerti weton hari lahirnya, insya Allah dia kuat. Mengapa Nabi memuasai hari Senin? Karena Senin hari kelahiran. Kelemahan manusia di wetonnya, Bapak Ibu. Kelemahan sekaligus akan jadi kekuatan. Makanya kalau bisa weton kita itu rahasia, jangan semua orang tahu. Nggak apa-apa tanggal lahir nasional itu salah, nggak apa-apa. Saya ini tanggal lahirnya 1 Juni. Aslinya ya bukan 1 Juni. Saya itu kan didaftarkan SD oleh bapak saya, masuk SD harus umur 7 tahun. Biar pas umur 7 tahun hari itu tanggal 1 Juni, pastiin aja 1 Juni lahirnya. Biar pas 7 tahun. Padahal belum nyampe 7 tahun. Jadi jangan sampai ada yang tahu. Makanya tanggal Jawanya, kalau kata kita kan tanggal Jawa ya, tanggal Arabnya, tanggal Komariahnya itu jangan diumbar kemana-mana. Itu kelemahan. Agar kita nggak lemah di weton kita, disunahkan memuasai hari lahir. Karena kelemahan manusia di situ, agar kuat puasa. Itulah mengapa ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Komariah, puasa hari putih purnama. Karena 13, 14, 15 Komariah kelemahan manusia. Manusia lemah, jin setan demit kuat. Makanya mak lampir keluarnya malam purnama. Itu asal muasalnya. Itu mah bukan khurafat, bukan takhayul. Kalau jin setan lebih kuat ketika purnama, betul. Agar kitanya nggak mudah diganggu, makanya kita puasa. Lagi pula payah Indonesia ini, apa-apa masih ilmu pelet aja yang dipakai. Cinta ditolak, dukun bertindak. Amerika sama Israel sudah pakai pesawat F-35, pesawat siluman. Lah kemudian Iran sudah pakai rudal hipersonik. Lah Indonesia masih ngirim santet. Santet Banaspati kan gitu. Ngapunten, pantesan negara kita nggak maju-maju. Cina itu Pak, halo. Cina itu dengan satelitnya sudah punya teknologi medis, bisa operasi sesar perempuan yang melahirkan dalam jarak lebih dari 5.000 km. Sampai mana itu ya Pak ya? 5.000 km sampai mana ya? Ya umpami sampai Papua lah. Dari sini nih, dari Sumatera nih kampung ke Mekah kan 8.000 tuh. 8.000 km tuh. Nah itu 5.000 Bapak Ibu. Cina bisa operasi. Dokternya sinar rezeki. Dokternya umpami pasien yang mau dioperasi di Papua bisa dioperasi jarak jauh pakai teknologi robot. Bisa. Saking canggihnya teknologi. Lah kita masih pakai ajian. Masih pakai ajian. Orang sudah pakai teknologi, kita masih ajian. Orang sudah pakai rudal hipersonik, kita masih ngirim santet Banaspati. Negeri yang berkutat pada santet nggak maju Bapak Ibu. Karena ngapa? Santet itu nggak mungkin orang jauh. Kalau santet bisa orang jauh, yang kita santet duluan Donald Trump sama si Benyamin setan Nyahu. Iya Pak, kalau santet itu bisa dari orang jauh, tak bayar tukang santet. Yuk kita santet Benyamin setan Nyahu itu sama si Donald Trump itu. Mending mati aja sekalian mereka berdua. Masalahnya ndak bisa, kalau terlalu jauh itu ndak bisa. Itulah mengapa yang namanya santet selalu barang pribadi yang harus diambil. Kukunya, rambutnya, siapa yang bisa ngambil kalau nggak orang dekat? Keluarga sendiri, tetangga dewe, teman, Bapak Ibu. Nggak orang jauh, orang dekat kita. Nggak dapat kuku, nggak dapat rambut, pakaian yang dijemur di jemuran. Pakaian yang paling bagus digunakan lantaran celana dalam. Makanya hati-hati loh Bu, nyebur celana dalam itu.
apalagi yang sudah bolong-bolong itu ya Bu ya. Itu mending dibakar loh Bu, dicuri sama Yai Sahal, selesai dengan Bu. Lah langsung kesangsem, bahaya itu. Lah ini ilmu loh Pak, ngejar jangan macam-macam itu. Lah itulah mengapa negeri yang cuma ngandelin santet nggak maju-maju, nggak bakal maju. Ya tadi, karena ngapa? Sesama kita yang saling rusak itu, saling ngantem antara kawan. Itu yang disebut dengan musuh dalam selimut, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Nggak pernah maju kita kayak gitu. Yang disantet Pak Kadesnya dewek, santetnya biar apa? Pak Kadesnya kurus terus misalnya ya. Ya kapan kita majunya? Nggak bisa ngebangun kita kalau begitu caranya. Halo. Nah balik lagi, Nabi itu wafatnya hari Senin. Singkat cerita, malaikat Israel datang, assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini tujuannya ingin bertamu atau ingin nyabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku pamit pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya ditanya begitu tak suruh pulang dia. Pulang sono kamu, nggak usah datang sini lagi. Sayangnya Pak, kalau nyabut nyawa kita mau main sikat aja tuh malaikat. Aina Jibril, kata Nabi. Mana Jibril? Datang Jibril, ngobrol-ngobrol. Ya sudah Israel, kalau begitu kata Nabi, cabut nyawa saya. Cabut nyawa Nabi, pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Kayak sering saya sampaikan, kalau telapak kaki sudah melengkung, tanda umur paling lama 3 hari. Nggak akan lewat ya. Kalau melengkung, coba periksa telapak kaki masing-masing. Dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini ngendikane Imam Ghazali ge. Beliau itu ulama Bapak Ibu, beliau itu waliullah, hujjatul Islam dan mujtahidin rajih mazhab Syafi'i. Kata Imam Al-Ghazali, tanda mati dimulai dari 100 hari. Nabi 100 hari sebelum wafat, dalam durasi 100 hari beliau mangkat haji. Hajinya haji wada. Di padang Arafah Nabi menggigil kesemutan dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tanda mati 100 hari terjadi menggigil kesemutan dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Kejadiannya setelah asar menjelang maghrib. Makanya Bapak Ibu yang tadi habis asaran menggigil campur kesemutan, hitung 100 hari ke depan mati. Ya siap-siap dong, biar husnul khotimah, taubat dulu. 40 hari menjelang ajal terjadi kedutan ten udel. Dut. Ngapa kedutan? Karena pohon ajal yang ada tulisan nama kita di daunnya sudah putus dan jatuh ke bawah, langsung konet dut 40 hari. Umpami nggih, ada daun yang bertuliskan Sahaluddin Mahfud, jangan diaminkan, masih muda soalnya. Kalau daun itu jatuh langsung dut, itu pun berasaran 40 hari ngitungnya. 7 hari menjelang ajal, tiba-tiba kalau orang sakit nafsu makannya naik jadi banyak. Kalau orang sehat pandangan matanya kosong, nggak ke bawah lagi tapi agak ke atas, melihat arah datangnya malaikat Israel. Coba lihat ibu-ibu yang matanya ke atas. 7 hari. 3 hari menjelang ajal, mulut terasa hambar, makan apa saja tidak ada rasa, hambar. 3 hari itu. Sehari menjelang ajal, ubun-ubunnya saja dut. Itu tinggal 1 hari lagi. Itulah mengapa ulama zaman dahulu wafatnya husnul khotimah semua, karena tahu alamat, tahu tanda-tanda.
Baik, balik lagi dicabut nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, tekan udel, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Dua pesan Nabi, wasiatnya. Satu, aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Halo, kita ini bukan orang suci, kita nggak dimaksud oleh Allah, kita bukan waliullah, gitu mungkin. Kita manusia yang banyak dosa. Banyak dosa nggak bu? Banyak nggih, kata nggih. Banyak jenengan atau banyak saya? Kata Nabi, man katuro kalamuhu katuro dunubuhu. Yang banyak ngomongnya, sing kakian cangkemnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh, saya ya. Kita ini banyak dosa nggih. Nggak usah muluk-muluk kalau kita yang banyak dosa ini, Pak. Minimal jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Niatnya sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah qodoan 4 jam 8 sholat subuhnya. Ya iyalah, kalau di luar waktu kan qodoan. Tapi yang aneh niatnya ibu-ibu, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. Yang kedua wasiatnya, wa ma malakat aimanukum, dan jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. Wa ma malakat aimanukum niki Bapak Ibu, muradnya dulu sering disampaikan budak perempuan, budak sahaya dan harta. Tapi menurut saya muradnya yang paling tepat di zaman sekarang ini bukan itu. Wa ma malakat aimanukum, wa ma malakat, apa saja yang dikuasai penuh aimanukum, dalam genggaman tangan kananmu, yakni jabatan. Itu jabatan. Karena zaman sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan fenomena idzat tukhidal fai'u duwalan wal amanatu magnaman, di mana pajak dijadikan kekayaan pribadi pejabat, wal amanatu magnaman, jabatan dijadikan alat untuk mengumpulkan kekayaan. Halo. Ulama Palestina namanya Mahmud Darwis berkata, al watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk orang kaya, cinta tanah air itu untuk orang yang miskin. Tanah air itu untuk konglomerat, sedangkan cinta tanah air itu bagi rakyat yang melarat. Indonesia ini negeri yang kaya raya, gemah ripah roh, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan, bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu dan batu bisa menghidupimu. Saking kayanya Indonesia raya tercinta ini, tapi mengapa negeri ini makmur alamnya tapi rakyatnya tidak makmur? Negerinya subur tapi rakyatnya tidak makmur. Karena ngapa? Banyak orang yang serakah. Halo. Orang berebut bancakan uang rakyat,
tidak mikirin rakyat. Mudah-mudahan pejabat itu ingat kepada rakyat. Saya tanya kalian jenengan, yuk jujur-jujuran, itu MBG itu maunya rakyat atau maunya pemerintah? Pemerintah. Kalau maunya rakyat, usul kali 4 pemerintah. Kan satu siswa 15.000 ya, kali 20 hari 300.000. Usul 300.000 untuk satu siswa itu. Daripada makan MBG yang malah ribut terus, banyak yang keracunan, saya usul sama Pak pemerintah, kirim saja langsung ke rekening ibu-ibunya ini. Setuju gak Bu? Tepuk tangan dulu kalau setuju. Ini nanti ditonton Pak Prabowo. 300.000 satu siswa, ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah. 3 kali 300 kali 4 1.200.000 cair ibu-ibu. Yang kasihan mbah-mbah gak punya anak lagi, hamil lagi mbah gak apa-apa kalau masih bisa, biar dapat programnya. Asal jangan dikirim ke rekening bapak-bapak, jadi udut dia, langsung ke emaknya aja. Ini konkret Bapak Ibu, benar, nggak akan ada korupsi. Kalau Pak Prabowo berani kayak gitu, 2029 pemilihan presiden menang 100%, yakin saya. Ya kan Bu ya? Atau begini, ganti jadi program infrastruktur, satu provinsi 10 triliun, nggak ada jalan jelek seprovinsi Lampung ini. Atau dijadikan sekolah gratis, pesantren gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Jangan SD, SMP, SMA aja yang gratis, pesantren bubar nantinya. Nggak punten ini, gara-gara SMP gratis, SMA gratis, Pak, habis santri di pondok. Ini juga harus adil, pesantren juga harus dibina oleh pemerintah, gitu Bang. Itu kan milik kita semua, anak kita semua. Lanjut, dikit lagi tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Nabi berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati kalih wong wedok, hati-hati dengan wanita. Wanita itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga gampang Bu, tinggal taat manut suami masuk surga. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur sepak pala, gratis masuk nerakanya. Wanita itu simple, masuk surga wanita itu cuma 4 pertanyaan. Makanya yang duluan masuk surga pasti perempuan, bukan laki-laki. Bapak-bapak belakangan ke surga, rata-rata perempuan, karena perempuan cuma ditanya 4. Idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farajaha. 1 salat, 2 puasa, 3 taat, 4 jaga aurat. Coba saya mau mewakili malaikat sebentar nanya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sholat 5 waktu? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah. Nggak percaya saya sama insya Allahnya itu. Taat auratnya dijaga? Ya sudah, ibu-ibu masuk surga semua. Perempuan mah gampang, asal jangan ngeyel sama suami, nerimo. Ini mah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang bilangnya najis, dijai-bajai najong teralalah. Ingat kata orang, cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kalau cinta mengenal warna kulit, kasihan Yai Sahal yang rodok gosong. Ini nggak apa-apa, dijadiin bantalan Yai Sahalnya ya, nggak apa-apa. Ya kasihan lah. Apalagi pakai udang-udang putih kayak gitu, kelihatan betul hitam putihnya itu. Masya Allah, ada apa-apa malah cetar deh, luar biasa. Untung ya. Hadirin Allah hadirat rahimakumullah. Artinya memang kesyukuran istri itu yang terpenting, kesyukuran yang terpenting. Karena kita dihadapkan dengan fenomena ini. Apalagi ini zaman
Sudah banyak perempuan-perempuan balelo. Papa kerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Kaburnya ke Taiwan, pacaran dia. Allahu Akbar, Bu. Mending hidup sederhana apa adanya, yang penting rezekinya nggak jauh-jauh gitu Bang. Ya udahlah, syukurin aja apa adanya, nggak usah maksa-maksa hidup ini. Yang namanya susah kita sudah ngalamin semua ya Pak ya. Syukuri aja apa yang ada, yang penting akur, rukun, anaknya tenang, bahagia semua, amin. Nah terakhir, tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Nabi nyebut lagi as-sholat, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, hari Senin, waktu duha, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Dimandikan, dikafani, disolatkan bergiliran. Malaikat-malaikat turun semua, menyolatkan semua. Baru selesai malam Rabu. Makanya Nabi dimakamkan di malam Rabu di kamar istrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka sumbangsaran kalian jenengan Bu, kalau suami meninggal, kuburkan saja di kamar panjenengan. Enak aja kata mama. Udah hidupnya saya disusahin, matinya ditolongin. Nggak mau Pak, nggak mau ibu-ibu ini sampai kiamat rumahnya mau dijual nggak laku-laku itu. Males amat yang mau beli juga. Tapi itu kan sunnah Nabi. Tapi ingat, itulah mengapa wanita Pak kalau menjanda nggak kawin lagi. Rata-rata ya Bu ya. Yang kawin lagi kan bapak-bapak ya Bu. Mengapa rata-rata janda nggak kawin lagi kalau ditinggal mati? Itu sebenarnya bukan karena terlalu sayang sama suami. Ya tadi karena trauma, karena kapok. Bu, ngapa nggak kawin lagi? Kapok kata dia. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Atau lebih parah, malah ada ibu-ibu pakai syair segala. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan balang, laki saya mati meninggalkan banyak utang. Trauma akhirnya. Nah Nabi dimakamkan di malam Rabu, dan Aisyah berkata, ya man lam yalbisal harir walam yanam ala furusil wasir. Wahai yang gak pernah pakai baju sutra, tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi itu gak pernah pakai baju sutra, gak pernah pakai baju yang kayak gini. Biru sarungnya juga, ini biru apa ya namanya ya, Tosca gitu ya. Gak pernah, Nabi gak pernah pakai baju sutra. Bahkan Nabi gak pernah tidur di atas kasur yang empuk, apalagi spring bed. Nabi tidur di atas tikar daun kurma. Hidupnya sangat sederhana. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua akan bersama kanjeng Nabi di surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah hikmah maulid Nabi yang hendak saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ambil baiknya saja, ambil hikmahnya saja. Yang doa siapa ya? Enten gitu. Langsung ya.